Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Himata Bismart. Tak terasa ya teman-teman, kita sudah akan kembali menghadapi UAS di semester 3 ini. Sebelumnya, kami meminta maaf karena setelah mempertimbangkan berbagai hal, kami memutuskan bahwa Himata Bismart kali ini kita adakan secara online melalui YouTube. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tidak usah bertele-tele, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu materi akuntansi biaya 1. Soal pertama, PT Taeyongyong memiliki dua departemen produksi, yaitu departemen awal dan departemen akhir, untuk menyelesaikan produksi sabun CT yang dihasilkan. Berikut ini adalah data-data bulan November 2022 mengenai produksi dan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Kebijakan perusahaan untuk pembebanan BOP departemen awal adalah berdasarkan biaya sesungguhnya dan untuk departemen akhir 150% dari BTKL. Ini data-datanya ya, bisa dilihat sendiri di layar. Selanjutnya, ini soalnya berdasarkan data-data di atas, susunlah yang pertama, laporan harga pokok produksi departemen awal, yang kedua, laporan harga pokok produksi departemen akhir. Selanjutnya, kita jawab. Dari soal pertama, kita buat laporan harga pokok produksi dari PT Taeyongyong untuk departemen awal. Laporan produksinya ada produk masuk proses sebanyak 35.000 liter, produk selesai sebanyak 30.000 liter, produk dalam proses sebanyak 5.000 liter. Selanjutnya itu biaya dibebankan. Elemen biaya itu ada BBB, BTKL, BOP. BBB itu jumlahnya di soal sudah tertera sebanyak 70 juta, untuk BTKL sebanyak 155 juta, dan untuk BOP sebanyak 248 juta. Selanjutnya kita jumlahkan menjadi 473 juta. Selanjutnya kita menghitung produksi ekuivalen. Produksi ekuivalen ini dapat kita peroleh dari produk selesai terus ditambahkan dalam kurung produk dalam proses terus dikalikan 100% di sini untuk BBB karena sudah tertera 100% dalam soal. Kita dapatkan hasilnya 35.000. Selanjutnya untuk BTKL pakai rumus yang sama, yaitu 30.000 ditambah dalam kurung 5.000 dikali 20% sama dengan 31.000, dan untuk BOP-nya kita 30.000 ditambah dalam kurung 5.000 dikali 20% sama dengan 31.000. Selanjutnya kita cari HP per unit. Yang pertama itu ada BBB. Kita dapatkan dari jumlah ini 70 juta dibagi produksi ekuivalen 35.000, kita dapatkan 2.000. Untuk BTKL 155 juta dibagi 31.000, kita dapatkan 5.000. Dan untuk BOP 248 juta dibagi 31.000, kita dapatkan 8.000. Selanjutnya harga per unit ini kita jumlahkan menjadi 15.000. Yang selanjutnya perhitungan harga pokok. Perhitungan harga pokok yang pertama ada HP dep awal sampai akhir. Ini kita peroleh dari produk selesai dikali dengan total HP per unit. Jadi 30.000 dikali dengan 15.000 sama dengan 450 juta. Yang kedua ada produk dalam proses. Produk dalam proses ini ada BBB, BTKL, sama BOP. Kalau BBB itu kita dapatkan dari 5.000. 5.000 ini kita peroleh dari produk dalam proses ya. 5.000 dikali 100%. Di soal sudah tertera tadi 100% untuk BBB dikalikan dengan 2.000. 2.000 ini harga per unitnya dari BBB. Jadi kita peroleh 10 juta. Yang kedua itu BTKL sama kayak BBB. Itu 5.000 dikali
ininya 20% karena BBTKL di soal tertera 20% ya. Terus dikali 5.000-nya ini harga per unit sama, jadi hasilnya 5 juta. Selanjutnya itu BOP. BOP 5.000 itu masih sama ya, kita dapatkan dari produk dalam proses, lalu dikalikan dengan 20%, ini juga sudah tertera di soal, terus dikali dengan 8.000. 8.000 ini HP per unit dari BOP. Jadi kita dapatkan 8 juta. Setelah itu kita jumlahkan HP DEP awal sampai akhir sama PDB-nya dari BBB, BCKL sama BOP, kita dapatkan 473 juta itu sebagai jumlah harga pokok yang diperhitungkan. Dan di sini sudah tertera 473 juta dan di sini kita jumlahkan yang awal tadi juga 473 juta. Itu udah sama, berarti perhitungan kita udah benar. Selanjutnya untuk perhitungan departemen akhir, di sini ada laporan produksinya, yaitu produk yang masuk proses departemen akhir itu ada 30.000 liter, dengan produk selesainya 24.000 liter, berarti produk dalam prosesnya yaitu sisanya 6.000 liter. Nah, lalu biaya dibebankan. Elemen biayanya itu yang pertama ada harga pokok departemen awal sampai akhir itu sebagai bahan bakunya, itu dicari dari sejumlah produk yang masuk proses itu 30.000 dikali dengan harga pokok yang sudah dihitung di departemen awal, yaitu sebesar 15.000 ya. 15.000 berarti 30.000 dikali 15.000 hasilnya 450 juta. Lalu untuk PTKL dan BOP itu diambil dari soal, sejumlah PTKL 270 juta dan BOP 405 juta. Lalu dijumlahkan semuanya yaitu 1.125.000.000 juta. Nah, untuk lalu kemudian menghitung produksi ekuivalen. Produksi ekuivalen untuk biaya bahan baku atau HP departemen awal atau akhir itu menggunakan sejumlah produk yang masuk proses yaitu 30.000. Lalu untuk produksi ekuivalen yang PTKL itu dihitung dengan rumus produksi yang selesai ditambah dengan produk dalam proses dikali dengan persentase penyelesaian, yaitu di sini 24.000 ditambah 6.000 dikali 50% yaitu 27.000. Nah, untuk BOP itu perhitungannya juga sama, 24.000 ditambah 6.000 dikali 50% yaitu 27.000. Lalu setelah itu menghitung harga pokok per unitnya masing-masing, yaitu BBB atau HP departemen awal sampai akhir itu 450 juta dibagi 30.000 hasilnya 15.000. Lalu kemudian PTKL 270 juta dibagi dengan 27.000 hasilnya 10.000. Lalu untuk BOP 405 juta dibagi dengan 27.000 hasilnya 15.000. Lalu masing-masing harga per unit ini dijumlahkan menjadi harga pokok per unit totalnya adalah 40.000. Lalu sudah ketemu harga pokoknya, dihitung perhitungan harga pokoknya. Harga pokok produk selesai yaitu sejumlah produk selesainya 24.000 dibagi dengan harga pokok yang sudah dihitung tadi yaitu 24.000 dikali 40.000 hasilnya adalah 960 juta. Lalu produk dalam proses HP departemen awal atau akhir atau sebagai bahan baku yaitu yang belum selesai adalah 6.000 dikali dengan harga pokok BBB 15.000. Jadi 6.000 dikali 15.000 hasilnya 90 juta. Lalu untuk PTKL yang belum selesai 6.000 dikali dengan persentase penyelesaiannya yaitu 50% dikali dengan harga pokok per unitnya 10.000. Hasilnya 30 juta.
Lalu BOP-nya sejumlah yang belum selesai itu 6.000 dikali dengan presentasenya sama 50% dan harga pokoknya 15.000. Jadi hasilnya adalah 45 juta. Lalu perhitungan ini ditotalkan menjadi 1.125 juta. Sama dengan yang di sini. Berarti hasilnya sudah benar. Kemudian ada soal 2, yaitu di bawah ini adalah data dan informasi yang diperoleh dari PT Bismillahirrahmanirrahim yang mengolah produknya melalui 2 divisi. Divisi akhir mengolah lebih lanjut sebagian produk yang selesai dari divisi awal. Dari 100 kg produk selesai divisi awal ekuivalen dengan 500 kotak produk di divisi akhir. Berikut biaya dan produksi dan data produksi kedua divisi, yaitu divisi di sini ada data dari divisi awal dan data dari divisi akhir. Nah, di sini produk dalam proses akhirnya ini belum diketahui. Lalu bagaimana untuk mengetahuinya? Nanti akan dijelaskan sekalian dengan jawabannya. Untuk soalnya, dari data di atas, buatlah laporan harga pokok produksi untuk divisi awal, divisi akhir, dan juga laporan laba ruginya. Langsung saja, jawaban untuk yang pertama adalah PT Bismillahirrahmanirrahim, laporan harga pokok produksi dari departemen awalnya. Laporan produksi, produk masuk prosesnya itu ada 100 kg. Produk selesainya sudah diketahui 850 kg. Nah, tadi produk dalam prosesnya itu belum diketahui. Untuk mengetahuinya yaitu dengan cara produk masuk proses 1000 kg dikurangi dengan produk selesai 850 kg. Jadi ditemukan bahwa produk dalam prosesnya itu sebesar 150 kg. Nah, sudah ketemu, langsung saja ke perhitungan biaya dibebankannya, yaitu BBB dengan jumlah 2.500.000, PDKL dengan jumlah 1.940.000, dan BOP sejumlah 1.645.000. Ini semua diketahui dalam soal, lalu dijumlahkan menjadi 6.085.000. Lalu menghitung produksi ekuivalen. Produksi ekuivalen ini rumusnya adalah produk yang selesai ditambah produk dalam proses dikali dengan persentase penyelesaian. Untuk BBB, presentasi penyelesaiannya yaitu 100%. Jadi produksi ekuivalen sama dengan 850 ditambah dalam kurung 150 dikali 100%. Ketemunya yaitu 1000. Lalu untuk BDKL, produk selesai 850 ditambah produk dalam proses 150 dikali tingkat penyelesaiannya yaitu 80%. Ditemukan bahwa produksi ekuivalen untuk BDKL adalah 970. Lalu untuk produksi ekuivalen BOP yaitu 850 ditambah dalam kurung 150 dikali persentase penyelesaiannya yaitu 60%. Ditemukan bahwa produksi ekuivalen BOP adalah 940. Lalu menghitung harga pokok per unitnya. Harga pokok untuk BBB yaitu jumlah biaya dibagi dengan produksi ekuivalen. Di sini jumlah biayanya 2.500 dibagi dengan 1000, jadi harga pokoknya 2.500. Untuk PTKL, jumlah biayanya 1.940 dibagi dengan produksi ekuivalennya 970, jadi harga pokoknya 2.000. Lalu untuk BOP, jumlah biayanya 1.645.000 dibagi dengan produksi ekuivalennya yaitu 940, ditemukan bahwa harga pokoknya yaitu 1.750. Setelah ketemu harga pokok per unitnya, kemudian menghitung perhitungan harga pokok. Perhitungan harga pokoknya di sini menggunakan HP produk selesai karena di departemen awal ini sudah ada produk yang dijual. Jadi menggunakan nama akunnya itu harga pokok produk selesai, yaitu sejumlah 850. Itu dari sini 850 dikali dengan
Harga pokoknya yaitu di sini jumlahnya 6.250. Jadi harga pokok produk selesainya yaitu 5.312.500. Lalu harga pokok produksi dalam proses yang pertama ada BBB, itu yang PDP-nya itu 150 dikali dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, dan juga dikali dengan harga pokok BBB ini 2.500 ya. 2.500 dikali 100% dikali 150, hasilnya 375.000. Lalu yang PTKL PDP-nya 150.000, tingkat penyelesaiannya 80%, dan juga harga pokoknya itu 2.000 dari sini. Hasilnya adalah 240.000. Lalu BOP produksi dalam prosesnya itu 150. Lalu tingkat penyelesaiannya yaitu 60% ada di soal. Lalu harga pokok BOP-nya itu 1.750. Hasil perhitungan tadi ditemukan bahwa harga pokok yang BOP itu 157.500. Lalu semua ini dijumlahkan dan ketemu dengan jumlah harga pokok yang diperhitungkan yaitu sejumlah 6.085.000. Nah, jumlah ini dilihat apakah sudah sama dengan jumlah yang ada di sini. Jika sudah sama, berarti perhitungan kita sudah benar. Lalu yang kedua yaitu perhitungan laporan harga pokok produksi untuk departemen akhir. Di sini ada laporan produksi, produk masuk prosesnya yaitu sejumlah 3.000 kotak. Satuannya menggunakan kotak ya. Nah, 3.000 kotak itu dari mana? Itu diketahui dari soal. Dari soal ini ada keterangan bahwa di divisi awal 100 kg yang di divisi awal itu ekuivalen dengan 500 kotak pada produksi divisi akhir. Nah, artinya bahwa 1 kg ini dapat menghasilkan 5 kotak di divisi akhir. Jadi, karena di sini di soal itu yang masuk proses departemen akhir itu 600 kg, maka dijadikan ke kotak yaitu 600 kg dikali dengan 5, hasilnya 3.000 kotak. Nah, di soal juga diketahui bahwa produk yang selesai itu 2.000 kotak. Berarti produk dalam prosesnya itu sisanya dari 3.000 kotak dikurangi dengan 2.000 kotak. Jadi produk dalam prosesnya itu 1.000 kotak. Lalu untuk perhitungan biaya dibebankan, di sini masuk HP departemen awal sampai akhir itu dihitung dari 600 kg dikali harga pokok yang sudah dihitung di departemen awal tadi, yaitu sebesar 6.250. 600 dikali 6.250, hasilnya adalah 3.750. Lalu untuk BBB-nya itu, BBB, PTKL, dan BOP itu diketahui dari soal. Ada BBB 870.000, PTKL 550.000, dan BOP 416.000. Setelah dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 5.586.000. Setelah itu menghitung produksi ekuivalen. Produksi ekuivalen untuk HP departemen awal sampai akhir ini menggunakan satuan kotak, yaitu produk masuk proses dengan satuan kotak yaitu 3.000. Lalu produksi ekuivalen untuk BBB dihitung dari produk yang selesai sejumlah 2.000 kotak, ditambah dalam kurung 1.000 kotak dikali tingkat penyelesaian yang ada di soal yaitu 90%. Jadi hasilnya 2.900 dimasukkan ke dalam sini. Lalu untuk perhitungan produksi ekuivalen PTKL itu dengan 2.000 itu produk selesainya ditambah dengan PDP-nya itu 1.000 dikali 75% itu tingkat penyelesaiannya yaitu sebesar hasilnya 2.750 dimasukkan ke dalam sini. Lalu produksi ekuivalen BOP produksi selesainya 2.000 ditambah dalam kurung produk yang dalam proses 1.000 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 60% menghasilkan 2.600 produk ekuivalen. Nah, di sini
Harga pokok per unitnya dihitung dari jumlah biaya dibagi dengan produksi ekuivalen. Untuk HP departemen awal sampai akhir per unitnya itu 3.750.000 dibagi dengan 3.000 menghasilkan hasilnya 1.250. Lalu ini dari 870.000 dibagi dengan 2.900 hasilnya 300. Lalu yang PTKL 550.000 dibagi dengan 2.750 hasilnya adalah 200. Dan yang BOP 416.000 dibagi dengan 2.600 hasilnya adalah 160. Lalu harga pokok semua ini dijumlahkan ketemu harga pokoknya 1.910. Jika sudah, selanjutnya adalah perhitungan harga pokok. Harga pokok produk yang selesai yaitu jumlah 2.000 dikali dengan harga pokok yang tadi sudah dihitung 1.910 ini ya dari sini. Ketemunya adalah 3.820.000. Lalu harga pokok produk dalam prosesnya untuk HP departemen awal sampai akhir itu 1.000 dikali dengan 1.250 hasilnya 1.250. Lalu untuk BBB yang produk dalam prosesnya itu 1.000 dikali dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 90% dikali dengan harga pokoknya 300 jadi ketemu 270.000. Lalu untuk PTKL yaitu produk PDP-nya itu 1.000 dikali dengan tingkat penyelesaian 75% dikali dengan harga pokoknya 200 menghasilkan perhitungannya yaitu 150.000. Terus yang BOP produk dalam prosesnya itu 1.000 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 60% dikali dengan harga pokoknya 160 jadinya 96.000. Lalu semua ini dihitung, ditotalkan menjadi 5.586.000. Nah, 5.586.000 ini sebagai jumlah harga pokok yang diperhitungkan. Di sini dilihat apakah sudah sama dengan yang ada di sini. Jika sudah, berarti perhitungan yang kita hitungkan ini sudah benar. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi penjualan. Penjualannya pada divisi awal itu adalah 150 kg. 150 kg dikali dengan harga jualnya itu 10.000. Jadi 1.500.000. Lalu penjualan pada divisi akhir terjual 1.250 kotak dikali dengan harga jualnya itu 3.500. Jadi perhitungannya 4.375.000. Lalu kedua ini dijumlahkan menjadi 5.875.000 sebagai total penjualannya. Lalu masukkan HPP pada divisi awal. HPP-nya yaitu 150 kg, itu jumlahnya disamakan dengan yang dijual dikali dengan harga pokok yang tadi sudah dihitungkan. Di divisi awal itu harga pokoknya 6.250. Jadi 150 kg dikali 6.250 hasilnya 937.500. Lalu HPP pada divisi akhir yaitu disamakan juga yang terjual 1.250 kotak dikali dengan harga pokok yang sudah diperhitungkan di divisi akhir tadi 1.910. Jadi 1.250 dikali 1.910 hasilnya adalah 2.387.500. Lalu kedua ini dijumlahkan jadi total HPP-nya adalah 3.325.000. Lalu ketemu laba kotornya dari 5.875.000 ini dikurangi dengan 3.325.000 menghasilkan laba kotornya 2.550.000. Nah, untuk mengetahui laba bersihnya yaitu dikurangi dengan beban-beban. Di sini ada beban administrasi dan umum itu sebesar
Di divisi awal ada 100.000 dan divisi akhir ada 75.000. Jadi total beban administrasi dan umumnya itu 175.000. Lalu beban pemasaran di divisi awal dan divisi akhir masing-masing ada 50.000. Jadi total beban pemasarannya ada 100.000. Total dari semua beban-beban ini adalah 275.000. Nah, untuk mengetahui laba bersihnya, itu dihitung dari laba kotor sejumlah 2.550.000 dikurangi dengan total bebannya 275.000, yaitu 2.275.000. Soal 3 di bawah ini adalah data dan informasi yang diperoleh dari PT Bismillahirrohmanirrohim yang mengolah produknya melalui beberapa departemen, di mana Departemen B mengolah lebih lanjut sebagian produk yang selesai dari Departemen A. Dari 100 kg produk selesai Departemen A, ekuivalen dengan 500 kotak produk di Departemen B. Berikut ini data produksi dan biaya kedua departemen. Langsung aja kita bacakan soalnya ya, karena datanya bisa dibaca sendiri. Dari data di atas, buatlah laporan harga pokok produksi untuk Departemen A, Departemen B, laporan laba rugi. Lanjut, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama, kita buat laporan harga pokok produksi untuk Departemen A dari PT Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama itu ada laporan produksinya, produk masuk proses, jumlahnya 500 kg. Produk selesai 425 kg. Produk dalam proses ini kita dapatkan dari produk masuk proses dikurangi dengan produk selesai, yaitu kita dapatkan sebanyak 75 kg. Selanjutnya yaitu ada biaya dibebankan. Itu ada elemen biaya yang terdiri dari BBB, BTKL, dan BOP. BBB ini di soal sudah tertera jumlahnya yaitu 1.175.000. BTKL yaitu 960.300. BOP 963.500. Kita jumlahkan menjadi 3.098.800. Selanjutnya kita cari produksi ekuivalen. Yang pertama itu produksi ekuivalen dari BBB, yaitu 425 ini kita dapatkan dari produk selesai ditambah dalam kurung 75%. 75 ini kita dapatkan dari produk dalam proses dikali 100%. 100% ini tingkat penyelesaian. Di soal sudah tertera. Jadi kita dapatkan untuk BBB-nya yaitu 500. Selanjutnya itu BTKL. BTKL sama kayak tadi 425 itu dari produk selesai ditambah dalam kurung 75 itu produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian, ya yang buat BTKL itu 80%. Itu di soal sudah tertera. Selanjutnya dijumlahkan menjadi 485. Selanjutnya itu BOP. BOP juga sama kayak BTKL dan BBB, itu 425 itu dari produk selesai ditambah dalam kurung 75 itu produk dalam proses dikalikan 60%. 60% ini tingkat penyelesaian. Kita dapatkan 470 itu sebagai produk ekuivalen dari BOP. Selanjutnya kita cari harga pokok per unit. Yang pertama itu ada BBB, itu kita dapatkan dari jumlahnya ini 1.175.000 dibagi dengan produksi ekuivalennya 500. Kita jumlahkan sehingga mendapatkan 2.350. Yang kedua itu ada BTKL, jumlahnya 960.300 dibagi dengan produksi ekuivalennya 485, sehingga kita dapatkan 1.980 sebagai harga pokok per unit. Selanjutnya itu BOP, jumlahnya 963.500 dibagi dengan produksi ekuivalennya 470, kita dapatkan 2.050 itu sebagai harga pokok per unitnya. Selanjutnya harga pokok per unit dari BBB, BTKL, dan BOP dijumlahkan, kita dapatkan 6.380. Selanjutnya kita menghitung perhitungan harga pokok. Yang pertama itu ada harga pokok
pokok produksi selesai. Harga pokok produksi selesai ini kita dapatkan dari 425 itu produk selesai dikali 6.380 itu jumlah dari harga pokok per unitnya, yaitu 6.380. Kita kalikan langsung aja sehingga kita mendapatkan 2.711.500. Selanjutnya itu ada produk dalam proses. Produk dalam proses ini ada BBB, BTKL, sama BOP. Yang pertama kita cari dulu BBB-nya, yaitu 75. 75 ini dari produk dalam proses dikali 100%. 100% ini tingkat penyelesaian dikali dengan harga pokok per unitnya. Untuk BBB harga pokok per unitnya itu 2.350. Kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan 176.250 rupiah. Selanjutnya itu BTKL 75. Ini kita dapatkan dari produk dalam proses dikalikan 80%. 80% ini tingkat penyelesaian dikali dengan harga pokok per unitnya dari BTKL ini 1.980. Langsung saja kita jumlahkan, kita dapatkan 118.800 rupiah itu sebagai BTKL-nya, dan BOP-nya itu juga sama 75 itu dari produk dalam proses dikali tingkat penyelesaiannya 60% dikali dengan harga pokok per unitnya dari BOP yaitu 2050. Langsung saja dijumlahkan, kita dapatkan 92.250. Yang selanjutnya dari harga pokok produk selesai sama produk dalam proses BBB, BTKL, BOP ini kita jumlahkan menjadi 3.098.800 itu sebagai jumlah harga pokok yang diperhitungkan. Apabila jumlah harga pokok yang diperhitungkan ini sama dengan jumlah yang di sini, berarti perhitungan kita sudah benar. Selanjutnya yaitu untuk departemen B, kita buat laporan harga pokok produksinya dari PT. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama itu ada laporan produksi. Laporan produksi itu terdiri dari produk masuk proses dengan jumlah 1.500 kotak itu dari 300 kg. Di soal ini sudah tertera ya. Untuk departemen B ini produk yang diterima dari departemen ini kan 300 kg. Ini nanti kita masukin yang dari situ. Nah, untuk kita mengetahui 1.500 kotaknya itu kita peroleh dari ini. Di sini ada informasi dari 100 kg produk selesai departemen A ekuivalen dengan 500 kotak produk di departemen B. Berarti 100 kg ini kita bagikan dengan 500 kotak. Berarti kita dapatkan itu 5 kotak. Lah 5 kotak ini kita kalikan dengan 300 gram sehingga kita dapatkan 1.500. Untuk produk selesainya di soal sudah tertera 1.000 kotak, dan untuk produk dalam prosesnya kita ambil dari produk masuk proses dikurangi dengan produk selesai sehingga kita dapatkan 500 kotak sebagai produk dalam proses. Selanjutnya itu ada biaya dibebankan, itu ada elemen biaya. Elemen biaya ini ada harga pokok departemen A ke B, ada BTKL sama BOP. Harga pokok departemen A ke B ini jumlahnya bisa kita peroleh dari 300 kg yang tadi itu dikalikan dengan 6.380 itu dari ini jumlah harga pokok per unit yang dari departemen A, sehingga kita dapatkan jumlahnya 1.914.000 sebagai jumlah untuk harga pokok departemen A ke B. Selanjutnya itu ada BTKL. BTKL di soal sudah tertera sebesar 1.437.500.
Untuk BOP-nya 1.217.500. Selanjutnya kita jumlahkan menjadi 4.569.000. Selanjutnya kita cari produksi ekuivalennya. Untuk produk ekuivalen dari harga pokok departemen A ke B itu bisa kita lihat dari sini, produk masuk proses sebanyak 1.500 ini kita masukkan. Untuk yang BTKL itu dapat kita cari dengan ini 1000 ini dari produk selesai ditambah dalam kurung 500 ini dari produk dalam proses dikali 50%. 50% ini tingkat penyelesaiannya, sehingga kita dapatkan 1.200 kita masukkan sebagai produksi ekuivalen BTKL. Dan untuk BOP itu sama kayak BTKL, dari 1000 ini produk selesai ditambah dalam kurung 500 ini produk dalam proses dikali 50%. 50% ini tingkat penyelesaian, sehingga kita dapatkan 1.250 itu sebagai produksi ekuivalen untuk BOP. Selanjutnya itu kita menghitung harga pokok per unit. Untuk harga pokok per unitnya itu yang pertama ada harga pokok departemen A ke B, itu kita dapatkan dari jumlahnya ini dibagi dengan produksi ekuivalen. Jumlahnya sebesar 1.914.000 dibagi dengan 1.500, sehingga kita dapatkan 1.276. Yang kedua ada PTKL dengan jumlah 1.437.500 dibagi dengan produksi ekuivalennya 1.250, sehingga kita dapatkan jumlahnya 1.150. Untuk BOP kita dapatkan dari jumlah ini 1.217.500 dibagi dengan produksi ekuivalennya 1.250, sehingga kita dapatkan harga pokok per unitnya 974. Selanjutnya harga pokok per unit ini kita jumlahkan menjadi 3.400. Selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok. Untuk perhitungan harga pokok itu ada harga pokok produk selesai. Itu di sini tertera 1.000 dikali 3.400. 1.000 ini kita dapatkan dari produk selesai dikali dengan 3.400 ini jumlah harga pokok per unitnya, sehingga kita dapatkan 3.400.000. Yang kedua ada produk dalam proses. Produk dalam proses ini ada harga pokok departemen A ke B, BTKL dan BOP. Untuk harga pokok departemen A ke B kita dapatkan dari 500 dikali 1.276. 500 ini kita dapatkan dari produk dalam proses dikali dengan 1.276 ini kita dapatkan dari harga pokok per unit untuk HP departemen A ke B, sehingga kita dapatkan jumlahnya yaitu 638.800. Selanjutnya itu BTKL, itu sama dengan HP departemen A ke B, yaitu 500 ini kita dapatkan dari produk dalam proses dikali 50%. 50% ini tingkat penyelesaian di soal sudah tertera dikali 1.150. 1.150 ini kita dapatkan dari harga pokok per unit. Yang selanjutnya yaitu BOP. BOP ini kita dapatkan dari 500. 500 ini dari produk dalam proses dikali 50%. 50% ini tingkat penyelesaian dikali dengan harga pokok per unitnya dari BOP yaitu 974, sehingga kita dapatkan jumlahnya 243.500. Selanjutnya kita jumlahkan semua menjadi 4.569.000 itu sebagai jumlah harga pokok yang diperhitungkan. Apabila jumlah harga pokok yang diperhitungkan ini sama dengan jumlah yang tertera di sini, berarti perhitungan kita sudah benar. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi itu ada penjualan pada divisi awal itu 100 kg dikali 10.500. 100 kg ini sudah tertera di soal
100 kg itu produk yang terjual, terus dikalikan dengan harga jual per unitnya 10.500, sehingga kita dapatkan hasilnya 1.050.000 rupiah. Selanjutnya yaitu penjualan pada divisi akhir, yaitu 800 kotak dikali 6.750. Di soal juga sudah tertera ya. Untuk departemen B itu produk yang terjual 800 kotak dan harga jual per unitnya itu 6.750, sehingga kita dapatkan 5.400.000 sebagai penjualan pada divisi akhir. Selanjutnya penjualan pada divisi awal dan penjualan pada divisi akhir ini kita jumlahkan menjadi 6.450.000, itu sebagai total penjualan. Selanjutnya yaitu harga pokok, kita cari harga pokok produksi pada divisi awal dan pada divisi akhir. Untuk harga pokok produksi pada divisi awal itu kita dapatkan dari 100 kg dikali 6.380. 100 kg ini kita samakan dengan yang terjual pada divisi awal ini, yaitu 100 kg. Untuk 6.380 itu kita peroleh dari yang dari divisi awal itu jumlahnya harga pokok per unitnya, yaitu 6.380. Langsung saja kita kalikan, kita peroleh 638.000. Yang kedua itu harga pokok produksi pada divisi akhir, yaitu 800 itu juga sama, kita samakan dengan yang ini 800 kotak juga dikali 3.400 ini pada divisi akhir, itu jumlah dari harga pokok per unitnya. Langsung saja kita kalikan, kita dapatkan 2.720. Selanjutnya HPP pada divisi awal dan HPP pada divisi akhir kita jumlahkan, sehingga kita dapatkan 3.358 itu sebagai total HPP. Yang kemudian untuk mencari laba kotor ini, total penjualan dikurangi dengan total HPP. Total penjualannya sebesar 6.450 dikurangi dengan 3.358.000, sehingga kita dapatkan hasilnya 3.092 ini sebagai laba kotor. Selanjutnya kita cari laba bersihnya. Untuk mencari laba bersihnya itu laba kotor dikurangi dengan beban-beban. Yang pertama itu ada beban administrasi dan umum. Di soal sudah tertera. Untuk yang divisi awal itu ada beban administrasi dan umumnya itu 100.000 ditambahkan dengan beban administrasi dan umum untuk divisinya akhir itu 275.000, sehingga kita dapatkan totalnya menjadi 375.000. Dan di soal juga sudah tertera untuk beban pemasaran itu yang dari divisi awal itu 78.000 dan divisi akhirnya itu 125.000, sehingga kita totalkan menjadi 203.000. Selanjutnya beban-beban ini kita jumlahkan, sehingga kita dapatkan total beban itu sebesar 578.000. Selanjutnya untuk laba bersih ini bisa kita perolehkan tadi dari laba kotor ini dikurangi dengan beban-beban. Laba kotor tadi sudah diperoleh sebesar 3.092.000. Terus total beban-bebannya sudah diperoleh sebesar 578.000. Kita kurangi aja laba kotor dengan total beban-beban, sehingga kita dapatkan 2.514.000 itu sebagai laba bersihnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi akuntansi biaya yang dapat kita jadikan latihan untuk menghadapi UAS nantinya. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti dan diikuti dengan baik ya. Dan juga semoga di UAS semester 3 ini kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal. Sekian dari kami selaku Divisi Akademik Himata. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.